Oke teman-teman, kalian pernah nggak sih mengamati sebuah mobil ambulan atau mobil polisi yang membunyikan sirinenya bergerak mendekati dan meninggalkan kalian? Oke, pastinya kalian bisa merasakan perbedaan dari bunyi sirinenya ya. Ketika mobilnya mendekat, bunyi sirinenya akan terdengar lebih kuat. Namun, ketika mobilnya meninggalkan kalian atau bergerak menjauh, maka bunyi sirinenya akan terdengar semakin lemah. Nah, kok bisa sih seperti itu? Nah, kita akan analisis dari segi fisikanya. Jadi, fenomena tersebut adalah termasuk dari fenomena efek Doppler, ya, efek Doppler. Apa sih efek Doppler itu? Nah, efek Doppler adalah fenomena perubahan frekuensi karena pengaruh gerak relatif sumber dan pengamat. Oke, jadi kata kuncinya pada efek Doppler adalah perubahan frekuensi karena pengaruh gerak relatif sumber dan pengamat. Artinya ketika sumber bunyi atau pengamatnya bergerak, maka itu akan dia akan dapat mempengaruhi perubahan frekuensi dari si bunyi tersebut. Nah, coba sekarang kita lihat persamaan yang digunakan pada efek Doppler. Nah, ini adalah persamaan atau rumus yang digunakan pada efek Doppler. Nah, di sini kita akan mencari Fp sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs dikali Fs. Oke, kita jelaskan satu-satu ya variabelnya ada apa saja. Yang pertama ada Fp. Oke, lihat. Fp ini adalah frekuensi pengamat atau pendengar. Artinya frekuensi yang terdengar oleh pengamat atau pendengar itu berapa? Satuannya adalah Hertz. Kemudian ada V. V-nya aja ya. V-nya itu adalah kecepatan bunyi di udara. Satuannya meter per sekon. Kemudian ada Vp. Nah, Vp ini adalah kecepatan si pengamat atau si pendengar. Nah, kalau pengamatnya dia dalam keadaan diam, artinya tidak bergerak atau tidak berjalan ke sana kemari, maka Vp ini nilainya 0. Oke. Nah, selanjutnya ada Vs. Kalau tadi Vp kecepatan pengamat, Vs adalah kecepatan si sumber bunyi. Nah, sama seperti Vp, di Vs pun sama. Ketika sumber bunyinya diam, maka nilai Vs-nya sama dengan 0. Nah, kemudian ada Fs. Fs ini adalah frekuensi sumber bunyi. Oke, lihat lagi rumusnya. Nah, lihat. Di sini ada tanda plus minus ya. Plus minus. Oke, ada tanda plus minus. Nah, kapan sih plus minus ini dipakai? Oke, lihat. Di sini ada P dan ada S. P ini kita gambarkan sebagai pendengar atau pengamat, dan S kita gambarkan sebagai sumber bunyi. Nah, ketika pendengar atau pengamatnya itu mendekati sumber bunyi, maka Vp-nya akan bernilai positif. Dan sebaliknya, ketika dia menjauh, nilainya akan negatif. Jadi gini contohnya. Misal kita dengar suara ribut-ribut nih. Nah, terus kita kepo. Nah, terus kita coba mendekati sumber bunyi, ada apa sih? Nah, artinya ketika kita berjalan mendekat ke sumber bunyi, Vp-nya itu akan bernilai positif. Tapi sebaliknya, misal ada ribut-ribut dan kita merasa terganggu, pasti kita akan, apaan sih, berisik, terus kita pergi nih menjauhi sumber bunyi. Nah, maka Vp-nya akan bernilai negatif. Kayak gitu ya, paham ya? Nah, selanjutnya yang S. S itu sumber bunyi. Nah, contohnya kayak tadi ambulan nih. Ketika si ambulan yang membunyikan sirine mendekati ke kita, maka Vs-nya akan bernilai negatif. Tapi ketika dia menjauh meninggalkan kita, maka Vs-nya akan bernilai positif. Oke, coba sekarang kita langsung masuk ke contoh. Sebuah mobil bergerak menjauhi seseorang yang tengah diam di pinggir jalan dengan kecepatan 20 meter per sekon, sambil membunyikan klakson dengan frekuensi 400 Hz. Jika cepat rambat bunyi di udara adalah 380 meter per sekon, maka frekuensi yang didengar oleh orang diam adalah... Oke, coba sekarang kita analisis dulu soalnya.
diketahui. Lihat ya, sebuah mobil bergerak menjauhi seseorang yang tengah diam. Oke, artinya pendengar atau pengamatnya itu diam. Kalau diam, ingat ya, VP-nya sama dengan 0. Nah, kemudian dengan kecepatan 20 meter per sekon. Oke, artinya ini adalah kecepatan sumbernya. Vs-nya sama dengan 20 meter per sekon. Sambil membunyikan klakson dengan frekuensi 400 Hz. Oke, artinya ini frekuensi sumber bunyinya ya, 400 Hz. Kemudian di sini cepat rambat bunyi di udaranya adalah 380 meter per sekon. Oke, V-nya 380 meter per sekon. Yang ditanyakan adalah frekuensi yang didengar oleh orang diam, artinya VP-nya. Oke, coba kita masukkan ke rumus. FP sama dengan V plus min VP per V plus min Vs dikali Fs. Oke, masukkan V-nya sama dengan 380. Nah, oke, sekarang kita akan menentukan dia positif atau negatif ya. Tapi, berhubung di sini VP-nya sama dengan 0, maka it's okay, kita nggak perlu masukkan nilai VP karena dia 0. Langsung aja 380 per V, masukkan lagi 380. Nah, sekarang plus minus untuk sumber bunyi. Oke, lihat di soal, dia bergerak menjauhi. Ketika menjauh artinya sumber bunyinya bernilai positif. Oke, jadi di sini 380 plus Vs-nya 400. 400. Vs-nya 20, sorry. 20 dikali Fs-nya 400. Oke, 380 tulis lagi per 380 tambah 20, 400 dikali 400. Coret-coret, sisanya tinggal 380. Artinya FP-nya sama dengan 380 Hz. Oke, selesai.